simbiosis mutualisme di dalam unsur haranya lebih penuh lagi, lebih banyak. Akarnya lebih besar, jadi ini bisa memperbesar akar, ya. Kemudian batangnya menjadi lebih kuat. Daunnya kalau pakai ini hijaunya tuh lain, ya. Daunnya lebih pekat hijaunya. Nah, tapi walaupun hijaunya lebih pekat, tidak mengurangi buahnya. Biasa Bapak kalau pakai NPK, pakai itu kalau yang urea, daunnya kan banyak, buahnya tapi nggak ada. Nah, kalau ini daunnya banyak, tebal, hijau, tua, tapi buahnya banyak. Ya, penggunaannya kalau untuk jagung, cabai, padi, di sini banyak padi, cabai ya, sama jagung. Jagung ya. Itu cukup 3 tetes per liter air. Sedangkan satu botol ini isinya 600 tetes. Banyak ya, 600 tetes. Nah, kecil mungil ya, 600 tetes. Kalau ini digunakan pada tanah lahan sawah padi, cukup satu botol ini untuk aplikasi 1 kali 1 hektar. 1 hektar. Jadi biasa Bapak harus panggul-panggul berat pupuk, ini cukup dikantongin saja. Ya, kan airnya udah ada di sawah. Nah, jadi tinggal tuang-tuang, hitung tetesannya, tinggal pakai. Ya, kalau biasa tangki airnya 16 liter, ya berarti kali 3. Karena kan 3 tetes. Ya, jadi 48 tetes. Nah, Bapak siapkan botol, hitung dulu awalnya sampai 48 tetes. Jadi untuk berikutnya kan nggak usah dihitung-hitung lagi. Satu garis itu, oh sudah, ini cukup 48 tetes. Gitu. Ya. Nah, untuk jagung juga seperti itu, untuk padi seperti itu, untuk cabai seperti itu. Tapi kalau untuk kopi coklat itu perlu lebih banyak, 4-5 tetes per liter air. Kalau untuk sayuran cukup 2 tetes. Ya, timun misalnya itu cukup 2 tetes per liter air. Jangan diperbanyak ya. Jadi ada teman kita tanam mentimun, saya mau coba 5 tetes. Dokter bilang 2 tetes, kok sedikit amat gitu. Nah, 5 tetes, nggak apa-apa. Tanamannya tidak mati, tapi timunnya sebesar. Nah, wah dokter ini timunnya gede banget, jadi nggak laku. Nah, siapa yang suruh kasih 5 tetes? Saya sarankan 2 tetes, ya. Tapi dia yang nakal, dia mau coba, karena dia nggak percaya. Masa sedikit amat 2 tetes gitu, ya. Nah, kalau padi boleh nanti menjelang panen 2 bulan waktu keluar malai, buah padinya. Nah, itu kasih 5 tetes. Nanti 1 tangkai padi itu penuh, tapi tangkai padinya kuat. Kena angin tidak layu, tidak roboh. Ya, boleh dengan ini. Ya, betul, tidak rontok. Jadi makanya bobot padinya lebih besar. Dan si gabahnya itu tidak ada yang ompong. Tidak ada yang kosong, semuanya berisi. Ya, ya. Kalau buah-buahan, ibu punya pohon apa di sini banyak? Manggis, ya. Cukup dengan 5 tetes atau 10 tetes. Tergantung pohonnya sudah tua, ya 10 tetes. Tapi kalau masih remaja, bisa 5 tetes per liter air. Nanti buahnya manis, warnanya lebih terang. Manisnya pas, enak gitu, nggak terlalu manis banget gitu. Kalau manggis itu di mana Bu? Dia kan biasanya November. Kalau kita di Sumatera Barat ini November. Apanya? Buahnya muncul. Nah, sebelum buahnya datang itu sekali berapa kali kita kasih tetesnya untuk manggis? 10 tetes boleh. Kalau pohon manggisnya sudah besar ya, sudah tua maksudnya. Sekali berapa minggu? Seminggu sekali atau 10 hari sekali. Ya, 2 minggu sekali lah kira-kira ya. Begitu. Karena jangan kita pengen dapatkan buahnya tapi tidak rajin ngasih makannya. Iya. Ya, jadi semua juga harus dikasih makan. Manusia juga harus makan. Kalau nggak makan kan jadi sakit. Buahnya banyak ulet Bu, itu nggak baik. Banyak ada ulet itu. Iya, karena ada ulatnya. Jadi kan kalau misalnya ada kasus, berarti kan ada ulatnya. Jambu. Biasanya nggak ada Bu. Kalau udah dikasih? Ya, biasanya nggak ada. Saya kasih contoh itu di mana ya?
di Sumatera Selatan, Apa daerah Muara Nim, Muara Tanjung Nim. Ah. Ada kawan itu pelihara tanaman sawo, ya, Saus. sawo, sawo. Ah, ya. Nah, itu dia kasih 5 tetes. Padahal selama ini sampai 5 tahun, 7 tahun nggak pernah berbuah. Baru dikasih 2 kali saja 5 tetes. Itu cuma diguyur di tanahnya, Dikocok. ya dikocok. Tanahnya sudah pakai paving, jadi saya suruh di sela-sela pavingnya saja. Nah, itu buahnya sampai 3-4 bulan itu terus menerus nggak berhenti. Dan warna coklatnya itu jadi bagus banget. Tidak sama dengan yang sekarang ada sawo itu warnanya kan kuningnya muda ya, Iya, coklatnya muda. Kemudian yang lebih bagusnya lagi dalamnya kalau dibuka itu coklatnya mateng, coklat. Kemudian tidak ada yang keras. Kalau sekarang saya beli sawo itu pasti ada yang keras. Ya. Itu dia semprotkan ke batangnya itu ke daunnya. Nah kemarin teman itu cuma ditanam Bu. Ke tanah. Ya, sebetulnya ini baik untuk daunnya, batangnya, buahnya, bunganya, supaya bunganya nggak pada jatuh. Tetapi kalau pohonnya sudah tinggi sekali, kita nggak bisa mencapai ke daunnya, cukup dikocor di tanahnya saja, melingkar. Itu cuma di tanahnya. Tapi kalau pagi bisa disemprot. Ya, karena pendek kan. Pokoknya buah-buahan yang tanaman yang sudah tinggi, misalnya kita punya lahan sawit misalnya, kalau kemarin saya ke daerah Pasaman Barat, itu kan sawit semua ya. Nah itu kalau yang masih pendek bisa disemprot dengan ke daunnya, tapi kalau yang sudah umur 15 tahunan sudah tinggi sekali. Nah itu diguyur di ininya aja, di tanahnya. Ya, selebar daun ya. Daun, bikin lingkaran. Kalau baiknya sih dibikin kayak saluran, supaya waktu kita siram itu kan nggak kemana-mana. Apalagi kalau tanahnya kering kan airnya lari kemana-mana. Ya. Jadi kalau dibikin saluran kecil aja, kira-kira 5 cm atau 10 cm. Jadi waktu kita masukkan ke saluran itu, dia langsung menyerap ke bawah kan. Ya. Kalau untuk padi sampai panjangnya berapa kali kita panen? Membutuhkan ini kira-kira 15 botol. 15 botol. Iya. Itu ditambah dengan pengolahan lahan ya Bu. Ya, lahannya 4 botol. Jadi kalau Ibu punya sawah Itu padi berapa? Itu 1 hektar. 1 hektar. Oh, itu 1. Ya, 1 hektar. Tapi kan kalau hasilnya 10 ton, ini nggak ada artinya. Iya. Betul ya? Iya. Jangan buang waktu. Kita cuma capek buang waktu, hasilnya 5 ton. Jauh. Kerjanya sama juga. Kerjanya sama, waktunya sama. Nggak bisa kan kalau Ibu nggak pakai ini terus 2 bulan selesai, nggak bisa. Berarti Jadi jaraknya sama juga 10 apa namanya 10 hari sekali. 10 hari. Iya. 10 hari sekali. Nanti lahan tanahnya diolah dulu dengan ini Bu. Kasih 4 botol, di tiap pojokan 1 botol. Kemudian diamkan dulu 1 minggu supaya dia bisa membenahi lahan sawahnya, ya. Nah setelah itu dia kasih pupuk kandang. Kalau Ibu punya pupuk kandang, kasih pupuk kandang, tapi nggak usah full seperti biasanya Ibu. Misalnya Ibu kasih 100 kintal misalnya, nah itu nggak usah segitu, 50-nya aja, 50%-nya. Ya, nah nanti kalau sudah ke depannya itu cukup 30%-nya pupuk kandangnya, nggak perlu full gitu, karena sudah dikasih ini. Nah nanti sudah itu diamkan lagi 4 harian, nah nanti baru dibajak. Nah setelah dibajak dibikin dalamannya kan. Nah nanti sambil ngerendam ini benihnya direndam dengan ini 3 tetes per liter air. Kira-kira 6 jam atau 1 malaman boleh. Nah langsung disebar benih. Nah nanti kalau sudah tumbuh tunas kira-kira 4 daun, sudah mulai disemprot dengan ini 3 tetes per liter air. Terus 10 hari sekali semprot supaya jangan kena hama. Kita kan maunya jangan sampai kena hama, ya.
sehingga kan tidak perlu pakai insektisida. Itu sudah pengiritan, betul ya Pak? Nah, kemudian nanti ini panennya maju, lebih cepat. Yang di Merauke itu sampai 90 hari sudah panen. Yang harusnya 120 hari, 90 hari sudah panen. Berarti kita irit tenaga 30 hari kan? Betul Bu? Yang tadinya masih harus dipupuk, masih harus dirawat. Nah 30 hari ini karena maju, udah panen, mau diapain? Ya kan? Jadi irit tenaga. Kemudian irit juga pemakaian pupuknya. Kita sudah panen, sudah nggak usah dikasih pupuk lagi kan? Tinggal persiapan untuk penanaman selanjutnya. Ya, nah hasilnya lebih besar. Ya, gitu. Jadi ini contoh-contohnya sudah banyak. Asal yang penting Ibu tekuni betul-betul dilakukan dengan aturannya gitu. Ya. Kalau 2 bulan sebelum panen mau dinaikkan 5 tetes per liter air, boleh, bagus. Ya tetap perlunya 15 botol kira-kira untuk 1 hektar. Ya, nggak mahal Bu. 15 botol cuma 2.600.000. Dapat 1 hektar ya, Bu? Dapat 1 hektar, dapat 10 ton. Ya. Nanti Ibu belanja kembali lebih murah lagi karena Ibu dapat cashback. Belanja lagi lebih murah lagi. Nah, di Jawa Tengah Boyolali itu ada yang sudah belinya berulang-ulang, akhirnya hitung-hitungannya dia ininya gratis. Iya, karena setiap kali beli kan dapat cashback. Iya. Kalau bagaimana kalau Ibu sudah beli banyak, Ibu dapat reward mobil. Kalau Ibu belanja di toko pupuk nggak ada dapat reward mobil, ya kan? Nah itu bedanya. Kalau di kita belanjanya makin banyak bisa dapat reward mobil. Nah kalau yang mau, ayo, nah kita sama-sama, ya. Hasil panennya banyak, ya kan? Pengiritan untuk biaya operasionalnya ini lebih irit, walaupun di awal seolah-olah kayaknya mahal. Iya, mahal. Tapi sekarang pupuk subsidi juga mahal. Sulit juga didapat. Sulit didapat, ya kan? Apalagi sekarang lagi perang Bu. Ya. Jadi kemungkinan nanti pupuk juga susah. Iya. Ya, nah, kebetulan kita ada pupuk dan ini organik. Jadi tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Itu boleh klaim semua produksi tanaman hasil tanaman Ibu bahwa itu adalah organik. Kalau sudah 3 kali panen ya, sudah 3 kali berulang. Kalau 1 kali, kalau kemarin Ibu banyak pakai pupuk kimia, ya nggak bisa lah. Ibu klaim hasil Ibu organik nggak bisa. Ya, yang menggunakan pupuk betani pada tanaman baby buncis itu sudah bisa mengekspor sayurnya ke Singapura dan Malaysia. Artinya apa? Mereka kan kalau masuk ke sana kan harus dites. Iya. Kalau banyak bahan kimianya pasti nggak diterima. Artinya ini betul-betul herbal, bukan kimia. Ya, nanti kalau Ibu sawah padi, berasnya kalau ditanam itu nggak bau asam. Selama ini kan kalau cium-cium kan bau asam ya, dari urea. Iya. Ya, itu mengenai Betani. biol. Ya. Betani. Mengenai betani. Jadi pokoknya prinsipnya ini mengurangi hama. Jadi kadang-kadang nggak sampai melakukan penyemprotan insektisida. Yang di Merauke nggak pakai insektisida sama sekali dan tidak pakai bahan kimia. Jadi pure tunggal dengan betani. Itu pun hasilnya luar biasa 10 ton per hektar. Ya. Nah pada enter mungkin di sini banyak yang bebek, banyak yang ayam.